Silakan duduk, rekan-rekan dan Bapak Ibu. Shalom. Kok lemes ya? Shalom. Saya ingin bisa merasakan sukacitanya teman-teman di sini ya. Karena baju saya juga sudah meriah ya kan hari ini di depan sini. Sampai tadi Godian juga sempat komen, kayaknya kok bajumu ini nggak cocok dengan tema khotbahmu hari ini. Tapi tenang, saya justru ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terkesannya berbanding terbalik dengan apa yang saya pakai. Tapi justru saya ingin mengajak teman-teman semua di sini bahwa apa yang saya sampaikan hari ini itu adalah kabar sukacita. Bukan kabar yang menyedihkan, bukan kabar yang menakutkan. Amin. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri di depan. Kita hari ini akan membahas tentang salah satu bagian surat dari Paulus yang mungkin saya bisa simpulkan ini sebagai endure hardship. Hardship ini bukan, kalau diterjemahkan, bukan terjemahan harafiah ya, kapal yang keras, bukan gitu kan ya. Bapak-bapak saya muncul deh. Ya, jadi hardship ini adalah penderitaan. Apa itu endure hardship? Bertahan dalam penderitaan. Waduh, baru ngomong di awal sudah perkataannya bertahan dalam penderitaan. Kok kayaknya berat banget ya. Tapi saya ingin ajak teman-teman dan Bapak Ibu di sini bisa benar-benar memperhatikan, benar-benar buka hatinya. Karena saya yakin dan percaya melalui pesan yang disampaikan pada hari ini Tuhan bisa berbicara banyak kepada rekan-rekan di sini. Amin. Di sini dikatakan bahwa endure hardship, bertahan dalam penderitaan. Hadapi, bertahanlah dan menanglah atas penderitaanmu. Hari-hari ini mungkin orang kalau mendengar kata penderitaan itu kesannya kayak, aduh kalau bisa jangan menderita deh. Uripku wis ruwet lek jarane wong Jawa ya kan ya. Uripku wis ruwet jok digawe tambah ruwet. Hidupku ini sudah rumit, jangan dibikin tambah rumit gitu ya kan ya. Tapi percayalah saat kita bertahan dalam penderitaan, bukan kerumitan kok yang kita temukan. Tapi justru kita menemukan Kristus sendiri, kasih karunia-Nya sendiri yang mengalir dalam kehidupan kita. Oke. Oh ya, saya punya ini ya. Oke. Hari ini kita temanya akan membahas banyak terkait ini di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Saya sengaja ambil versi Amplified Bible karena ada beberapa words yang menurut saya itu bisa benar-benar kita renungkan dengan dalam. Karena kutipan ayat ini merupakan satu perikop, ini adalah salah satu bagian dari surat Paulus yang terakhir. Yang dia tujukan kepada Timotius. Jadi salah satu anak rohani yang terkasihnya dari Paulus. Ya, mungkin kalau ada yang pernah lihat film Paulus, kalau melihat apa yang dibahas hari ini mungkin akan terflashback dengan apa yang dibahas di filmnya Paulus ya. Yang mungkin ada di Netflix, sudah pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Sudah ada yang pernah nonton? Saya sarankan untuk nonton. Karena itu banyak pesan yang bagus sekali disampaikan. Setiap perkataannya itu juga sangat bagus banget buat kita sebagai orang Kristen dan murid Kristus ya. Jadi ini adalah surat terakhir Paulus di mana dia sebelum dieksekusi oleh Kaisar Nero. Karena pada saat itu Paulus ini di masa itu ya, pada saat dia dihukum itu karena dia difitnah oleh Kaisar Nero. Karena Kaisar Nero ini sebenarnya ingin memberantas kekristenan pada saat itu. Dan Kaisar Nero ini terkenal dengan kegilaannya. Itu. Dan saat itu Paulus ini anggapannya dikambing hitamkan ya atas satu kasus yang terjadi saat itu dan dia yang harus menanggungnya, dipenggal. Jadi ini detik-detik sebelum dia dipenggal, dia menuliskan surat untuk Paulus. Yang saya yakin kalau itu surat itu dituliskan di saat-saat terakhir hidupnya, detik-detik terakhir hidupnya. Berarti ini pesan yang penting, apalagi ini dikirimkan ke anaknya yang terkasih, anak rohani yang terkasih, yaitu Timotius. Di ayat yang pertama, Paulus sudah mengatakan seperti ini. So you my son, be strong, constantly strengthened, and empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. Di sini dikatakan, jadilah kuat, be strong. Be strong sini itu nggak cuma bicara masalah, pokoknya kuat aja, enggak. Tapi di sana dikatakan constantly strengthened.
secara konstan diperkuat lagi, diperkuat lagi. Bahkan di bahasa aslinya dikatakan strong itu adalah endunamo. Ini mungkin bahasa yang sudah sering kita bahas ya di SMCC. Endunamo. Endunamo itu to empower, enable, increase in strength or strengthen, be or make strong. Artinya apa? Berarti be strong di sini dikatakan adalah increase in strength. Semakin kuat. Kekuatannya semakin bertambah dari hari ke hari. Berarti pesan yang dimaksud Paulus adalah gak cuma jadi kuat aja. Pokoknya kuat aja. Enggak. Tapi kuatnya adalah ya kamu harus berlatih untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi kan. Berarti itu artinya di saat kita menghadapi masalah, janganlah kita lari. Banyak kan kita hari-hari ini yang kayak ada masalah, udahlah aku tak menghilang kayak jin botol. Bes, hilang. Atau menghadapi masalah, akhirnya lari dan tidak mau menghadapinya. Salah, justru itu malah membuat kita kan gak menjadi semakin kuat. Kalau kita mau membangun diri kita menjadi semakin kuat, hadapi itu. Hadapi setiap masalah yang kita punya. Jangan lari dari masalah kita. Dan di sana dikatakan to empower. Atau di sana bahkan dikatakan empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. Berarti kita harus beranilah untuk kita ini memberdayakan diri kita. Berarti empower diri kita untuk kita bisa benar-benar menghadapi apa yang ada di depan kita saat ini. Jangan pernah takut. Kenapa jangan pernah takut? Karena kita diberdayakan di dalam kasih karunia yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Berarti kan kita ini sudah punya pegangan ya kasih karunia Yesus Kristus. Berarti seharusnya kita semakin berani dong, bukan semakin takut. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini, itu disampaikan pada saat masa-masa di Roma saat itu sebenarnya lagi masa-masa yang cukup mencekam juga. Banyak orang Kristen yang ditangkap dan dihukum saat itu. Tapi pesan ini yang Paulus ingin sampaikan bahwa be strong. Jadilah kuat dan jadilah lebih kuat daripada sebelumnya. Bangunlah dirimu berarti kan. Jadi hari-hari ini apakah kita sudah membangun diri kita untuk menjadi lebih kuat? Atau malah kita memberi makan ketakutan kita, memberi makan keraguan kita untuk oke lah, saya lebih baik menghindar dari masalah. Saya main aman saja, gak perlu menghadapi masalah yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Kalau bisa lari aja. Kita tahu ya, apa yang harus kita pilih yang benar. Be strong, jadilah kuat dan jadilah lebih kuat daripada sebelumnya. Increase in strength, bertambahlah kekuatanmu. Yang berikutnya, nah ini yang unik juga nih. Dari ayat pertama lanjut ke ayat kedua, nyambungnya begini. The things, the doctrine, the precept, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, entrust as a treasure to reliable and faithful men who will also be capable and qualified to teach others. Di sini dikatakan bahwa apa yang sudah aku ajarkan, apa yang sudah aku sampaikan ke kamu tentang Kristus ya pastinya ya, itu percayakanlah, itu ya, percayakanlah sampai dibilang as a treasure. Berarti percayakanlah apa yang telah aku sampaikan, hal-hal yang berharga tersebut kepada orang-orang yang kamu percaya dan mereka setia. Apa ini artinya? Bahwa kita nggak bisa jalan sendiri loh. Oke, kita boleh bahwa kita harus melatih diri kita untuk menjadi lebih kuat. Kita harus benar-benar menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi apakah untuk kita berjalan sendiri? Bukan. Di sini di
ayat ini Paulus mengatakan bahwa kita nggak bisa sendiri loh. Timotius ini nggak bisa sendiri. Dia harus berjalan bersama dengan orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang setia untuk ikut mengajarkan tentang ajaran tentang Kristus. Berarti maksudnya apa? Bertumbuhlah bersama dalam timmu. Yang hari ini kita lihat tim paling mudah yang kita lihat adalah komunitas. Bukankah komunitas ini merupakan suatu tim untuk kita bisa memberitakan tentang Kristus? Untuk kita bisa mengajarkan tentang nilai-nilai kekristenan, tentang nilai-nilai Kristus. Sehingga kabar tentang Kristus bisa diberitakan. Jadi pesan yang pertama tadi, jadilah kuat, bukan berarti ditujukan untuk supaya kita kuat untuk menghadapi semuanya sendirian. Kita butuh komunitas dan bangunlah komunitasmu bersama. Jangan kita di dalam komunitas hanya ya udahlah, aku duduk aja, cuman manas-manasin lantai tempat aku komsel aja lah, sudah cukup, gitu ya kan ya. Bukan itu yang harusnya kita lakukan. Atau cuman sekedar ya wis duduk, dengerin, pokoknya yang penting terakhirnya ada jajannya atau ada snacknya. Bukan itu juga. Tapi di sini adalah tempat untuk teman-teman semua saling membangun. Saling membangun supaya ya proses untuk teman-teman bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya lagi ini bisa terjadi dalam komunitas. Satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling membangun. Amin. Nah, berikutnya apa sih yang Paulus sampaikan pada Timotius? Di ayat yang ketiga, itu yang atas redaksionalnya salah. Ayat ketiga sampai ketujuh. Take with me your share of hardship, passing through the difficulties which you are called to endure. Like a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service gets entangled in the ordinary business affairs of civilian life. He avoids them so that he may please the one who enlisted him to serve. Di sini dikatakan, dare to take part in hardship, ya kan ya. Take with me your share of hardship. Ikutlah menderita bersamaku. Ya kan ya. Ikut menderita. Kok gak enak ya ajaannya Paulus ya. Ikutlah menderita bersamaku. Tapi kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan ikut menderita ini. Di sana dicontohkan pertama adalah soldier in active service. Ada perumpamaan yang lain lagi yang diungkapkan oleh Paulus. And if anyone competes as an athlete in competitive games, he is not crowned with the wreath of victory unless he competes according to the rules. The hardworking farmer who labors to produce crops ought to be the first to receive his share of the crops. Think over the things I'm saying, grasp their application, for the Lord will grant you insight and understanding in everything. Ada dua perumpamaan lagi yang dinyatakan oleh Paulus. An athlete ya, dan hardworking farmer. Seorang petani. Nah, mungkin kita bisa bayangkan satu persatu apa yang disampaikan yang dimaksud oleh Paulus. Seorang prajurit atau active soldier ya. Active soldier berarti kan prajurit yang memang sedang aktif berada di medan pertempuran ya kan. Misalkan saya sebagai seorang tentara nih, saya lagi posisi begini pegang sniper. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Ternyata istri saya telepon. Gasnya habis. Oh iya nanti tak beliin Shopee. Lama-lama saya dibidik udah mati duluan. Atau misalkan lagi tembak-tembakan di medan pertempuran, benar-benar berhadapan dengan garis pertahanan musuh. Tiba-tiba ditelepon entah ada urusan rumah apalagi. Oh iya udah keburu tembak duluan, mati di tempat udah. Atau ini sedang mengincar musuh yang yang sedang jadi bidikan utama. Saya ngangkat telepon dulu atau saya memikirkan tentang, aduh tadi cucian belum diangkat, ya selak lewat musuhnya hilang. Enggak jadi kita selesaikan misi ya kan. Dan apakah itu akhirnya bisa menyenangkan atasan kita dalam tentara? Enggak bisa.
Itu bicara masalah tentara ya, atau soldier yang memang mereka benar-benar sedang aktif bertugas. Saat mereka melakukan segala sesuatu di medan pertempuran atau dalam tugas-tugas penting, mereka sudah nggak bisa mikirin yang namanya urusan rumah atau apa. Makanya kita bisa melihat sendiri beberapa eh, konten tentang tentara, kan kita bisa melihat sendiri bagaimana saat mereka sudah pergi bertugas itu buat keluarganya itu memang sesuatu yang berat, karena ya bahkan komunikasi pun sulit gitu loh. Karena mereka benar-benar harus bertugas di medan pertempuran dan harus fokus. Karena itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, yang bisa ditinggal-tinggal atau bisa disamping ngerjain yang lain, nggak bisa. Lalu yang kedua, nah seorang atlet, kalau kemarin di Olimpiade Paris gitu ya, salah satu cabang olahraga yang cukup menarik perhatian saya itu gymnastics. Karena saya melihat, kok kayak saya nggak mungkin ya bisa melakukan itu. Dengan badan yang terpelanting ke sana kemari, bisa melakukan posisi seperti ini di atas 2 tali begini, kayaknya pulang-pulang saya encok gitu ya kan ya. Karena benar-benar seru dan atraktif gitu ya kan ya. Tapi dari hal yang menarik yang mereka lakukan ini, teman-teman perlu lihat bagaimana perjuangannya mereka. Mereka mempersiapkan fisik mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan serius, bahkan untuk makanan aja mereka tuh ditata setengah mati supaya mereka bisa memberikan performa yang terbaik. Berapa asupan protein yang harus dimakan, berapa asupan karbohidratnya, lemaknya, semua diukur. Bayangkan, makan aja diukur teman-teman. Dan ada dokter spesialis olahraganya sendiri yang memantau perkembangan kesehatannya mereka dan memantau performanya mereka. Bagaimana performanya mereka bisa bertumbuh di saat mereka latihan. Dan selain itu, mereka juga harus memperhatikan seorang gymnastics ini pada saat mereka melakukan atraksi, bahkan ada beberapa gerakan-gerakan itu yang sudah di-ban atau sudah tidak boleh dilakukan pada saat acara olimpiade seperti ini. Karena kalau mereka melakukan, mereka akan disqualified. Bahkan ada sampai aturan-aturan yang seperti itu. Terus belum lagi bagaimana landingnya mereka atau mendaratnya mereka. Kriteria mendarat dengan mulus itu pun itu mereka juga harus perhatikan aturannya. Karena kalau enggak udah repot-repot muter di atas, berputar-putar terus tiba-tiba landingnya tiba-tiba kayak kakinya begini. Ya sudah, nilainya minus. Bayangkan betapa luar biasanya mereka memperjuangkan semuanya itu demi bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka berlatih sedemikian rupa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan untuk mempersiapkan fisiknya mereka harus melakukan yang terbaik. Bahkan biasanya mungkin kalau makan kita enak ya kulineran, wah hari Minggu saatnya nyari babi guling gitu ya kan ya. Mereka tidak bisa sebebas itu teman-teman. Mereka tidak bisa sebebas itu. Satu lagi, seorang petani. Nah, seorang petani, bayangkan teman-teman kalau mereka bekerja itu mungkin kalau memang belum pernah tahu kehidupan bertani mungkin nggak bisa terbayang ya. Cuman mungkin saya pengen tahu di sini apakah ada yang sekolah atau alumni di SMA Santo Carolus? Pernah merasakan kegiatan yang namanya live in ya? Oh sudah nggak ada ya live in ya? Nah, kegiatan live in ini salah satu yang saya bisa banggakan dari alma mater SMA saya dulu. Karena kita semua sama-sama dikirim ke salah satu area di pedesaan untuk kita bisa menikmati dan merasakan bagaimana kehidupan di desa. Salah satunya adalah sebagai seorang petani. Apa yang kita lakukan? Kok ya kebetulan saya itu waktu itu datang bukan, kalau datangnya di masa panen gitu, wah puji Tuhan pulang pasti bawanya luar biasa, berdus-dus hasil panen gitu kan ya. Tapi yang teman-teman tahu, waktu saya ikut live in, itu pada saat masa apa? Masa tanam. Bayangkan apa yang terjadi di masa tanam. Dengan tanah kosong itu, saya harus membantu pemilik tanah itu mengolah dan menanam. Yang dilakukan pertama adalah harus bikin paritnya untuk aliran irigasi airnya. Apakah gampang? Enggak teman-teman.
1 jam itu rasanya baru cuma 1 garis di sisi kanan saja. Belum melanjutkan di sisi satunya. Baru setengah hari berapa jam ya? 4 jam saya mencakul sambil panas-panas gitu kan ya. Sampai rumah itu harusnya setelah makan tuh saya harusnya balik ke sawah lagi. Saya ketiduran teman-teman. Capeknya bukan main. Melebihi orang nge-gym beneran. Capeknya bukan main. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang di luar bayangan kita juga. Salah satunya adalah mencampur pupuk. Apa yang harus dilakukan dalam mencampur pupuk itu? Teman-teman tahu bahan dasarnya apa? Kotoran ternak. Ada yang mencampur dengan kotoran ayam, ada yang mencampurnya dengan kotoran kambing gitu ya kan ya. Dan berbagai macam usaha yang harus dilakukan oleh mereka petani untuk menghasilkan panen yang terbaik. Jadi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan, itu perjuangannya tidak mudah. Kayak contoh ini, ngangkat padi seperti gini, ini masih gambarannya masih sedikit. Yang pernah saya lihat itu, yang keranjang anyaman besar, kiri dan kanan. Dan itu kadang bawa kayu. Dan itu ya kalau misalkan bawanya deket ya, dari LCC ke Semangka gitu ya. Enggak bisa sampai 3 kilo, sampai 5 kilo, sampai 10 kilo. Dan itu jalannya enggak lurus gitu aja ya. Naik, turun lagi. Dan apakah itu melelahkan? Jelas. Buat kita yang pertama kali mencoba, itu melelahkan. Tapi itulah yang mereka lakukan sebagai seorang petani untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk panennya mereka. Apa sih yang bisa kita tangkap dari 3 perumpamaan ini? Seorang tentara, seorang atlet, dan juga seorang petani. Apa sih yang dimaksud oleh Paulus? Sebenarnya yang dimaksud dengan take part in hardship, ikutlah menderita bersamaku, itu adalah dedicate yourself. Dedikasikanlah hidupmu dalam mengerjakan apa yang kamu pegang saat ini. Pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang kamu pegang saat ini, dedikasikanlah yang terbaik untuk itu. Bukankah pekerjaan itu juga bagian dari pelayanan kita? Bukankah keluarga itu juga bagian pelayanan dalam kehidupan kita? Dedicate yourself. Dalam arti apa? Ya, kita usahakan yang terbaik. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita usahakan yang terbaik. Punyailah mental seperti seorang pemenang. Mental atlet itu kan mental juara kalau mereka misalkan berlawan dengan lawan tandingnya, contoh sepak bola ya. Lawannya sudah masukkan 4 gol. Tapi sometimes keadaan bisa berbalik jadi 5-4. Malah yang ketinggalan 4 gol ini akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya. Karena apa? Itu bicara dedikasinya dia. Buat pertandingan itu. Mau aku kelihatannya banyak tantangannya begitu berat dan begitu besar yang aku hadapi. Ya, saya harus bisa memperjuangkan yang terbaik sampai titik darah penghabisan. Sampai benar-benar saya sudah semua daya upaya saya bisa keluarkan. Dedikasikan yang terbaik. Jangan pada saat kita bekerja mungkin baru dimarahin atasan sekali, sudah memikirkan, apakah aku harus resign ya? No. Jangan lakukan itu. Atau bahkan kadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang mungkin saat itu kita merasa bahwa ini mustahil saya bisa kerjakan. Atau ini seharusnya bukan bagian saya. Jangan pernah berpikir juga bahwa atasanku terlalu kejam ya. No, sometimes Tuhan izinkan itu. Untuk apa? Supaya kita benar-benar bisa belajar, untuk kita bisa memberikan yang terbaik apapun yang terjadi. Amin. Terakhir ini saya di pekerjaan saya sedikit aja ya. Saya ada melakukan satu hal yang menurut saya itu sebenarnya ini paling tidak masuk akal, tapi akhirnya saya mau berusaha untuk kerjakan. Karena secara kondisi sudah nggak memungkinkan untuk saya bisa menunggu dan menunggu dan mencari siapa yang seharusnya mengerjakan pekerjaan ini. Yaitu apa? Mencari dan meneliti undang-undang yang ada di India
tentang salah satu isu yang saya hadapi di proyek saya yang terkait IT. Apakah itu masuk akal buat saya? Harusnya itu bisa dikerjakan oleh pihak legal yang biasanya bertanggung jawab untuk hukum. Dan mereka yang mencari. Tapi masalahnya keadaannya sedang tidak memungkinkan dan kondisi sedang genting. Kalau saya terlalu berlama-lama menunggu lagi, ya nasib proyek ini akan semakin terkatung-katung ya kan. Mau tidak mau, saya harus melakukannya sendiri. Jadi saya sudah nggak mikirkan ini make sense apa enggak. Enggak, pokoknya saya harus lakukan. Dan saya yakin ya ini adalah bentuk dedikasi saya untuk pekerjaan saya. Begitu juga untuk pelayanan. Kadang kita menghadapi jiwa-jiwa yang mungkin harus meluangkan waktu kita lebih banyak lagi untuk mereka. Harus memberikan segala daya upaya kita lagi buat mereka. Kadang kita merasa, aduh kok rasanya nggak ada untungnya ya aku melakukan ini. Jangan lihat untung ruginya. Yang namanya dedikasi itu tidak melihat bagaimana masalah kita itu akan menjadi untung atau menjadi rugi. Yang terpenting adalah kita lakukan yang terbaik, kita usahakan yang terbaik. Amin. Karena dedikasi itu akan memimpin kita atau menuntun kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan dengan dedikasi yang kita miliki. Karena di saat kita berdedikasi dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan itu akan memberikan insight, akan memberikan pemahaman, akan memberikan inspirasi ke kita dalam segala sesuatunya. Jadi jangan khawatir saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi jalan buntu. Tuhan itu yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan memberikan tuntunannya buat kita. Dan jangan sampai dedikasi kita ini hanya bicara masalah, oh ya pokoknya dedikasi aja tanpa tujuan atau bahkan hanya untuk kemegahannya kita sendiri. Di ayat yang ke-8 sampai 12 dikatakan, remember Jesus Christ, the ever-living Lord who has risen from the dead, as the prophesied king descended from David, king of Israel, according to my gospel, the good news that I preach. For that gospel I am suffering even to the point of wearing chains like a criminal, but the word of God is not chained or imprisoned. For this reason, I am ready to patiently endure all things for the sake of those who are the elect or God's chosen one, so that they too may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with it the reward of eternal glory. This is faithful and trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. Jadi di sini memberikan peneguhan ya bahwa dedikasi yang kita lakukan itu adalah harus ada pemberitaan Injil dong di dalamnya. Apapun yang kita dedikasikan buat pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, apapun yang kita maksimalkan di kehidupan kita, jangan sampai kita membangunnya dengan tujuan untuk diri sendiri. Pastikan di dalamnya ada tujuan Injil diberitakan. Baik di setiap usaha kita, di setiap kerja keras kita, pastikan bahwa ada Injil yang diberitakan melalui apa yang kita kerjakan. Karena apa? Dedication without gospel is just glorify ourselves. And be careful, or else God will deny us. Jadi ingat kan apa yang ada dikatakan di salah satu kitab Injil, dikatakan bahwa aku sudah melakukan segala sesuatu Tuhan. Aku melayani Engkau, aku melakukan A, B, C, dan D dan segala macamnya. Tapi Tuhan membalasnya dengan, sesungguhnya aku gak kenal kamu. Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita kerjakan dengan segala daya upaya yang maksimal, itu endingnya hanya untuk diri kita sendiri, untuk membanggakan diri kita sendiri, merasa bahwa wah aku ini memang hebat, aku memang kuat, aku memang bisa melakukan segala sesuatu itu karena aku dan aku. Be careful. Nanti di saat pada harinya kita berhadapan dengan Tuhan, jangan sampai Tuhan mengatakan bahwa aku enggak kenal kamu. Itu mengerikan. Itu mengerikan teman-teman.
Jadi pastikan bahwa apa yang kita usahakan sekarang, ada kandungan Injil bisa diberitakan di dalamnya. Meskipun mungkin masih small parts, it's okay. Nanti Tuhan akan berikan kesempatan-kesempatan baru untuk teman-teman bisa memberitakan Injil melalui apa yang teman-teman kerjakan, melalui apa yang teman-teman lakukan. Semua di sini percaya kan bahwa melalui pekerjaannya teman-teman dan Bapak Ibu di sini, Injil bisa diberitakan, amin. Percayalah bahwa even di perusahaan-perusahaan sekalipun, mau kita ada di departemen apapun, kita bisa kok memperkenalkan Kristus dan menyampaikan dan memberitakan tentang Kristus. Jadi, yuk mari kita sama-sama ingat kembali dan renungkan kembali. Sudah ada enggak Injil yang saya beritakan melalui apa yang saya kerjakan? Even di komunitas ya, yang kelihatannya mungkin lingkungan rohani dalam gereja, jangan sampai di dalam komunitas pun tidak ada Injil yang diberitakan di dalamnya. Tidak ada Kristus yang dibahas di dalamnya. Karena kalau sampai seperti itu, apa bedanya komunitas kita dengan kelompok-kelompok geng-geng yang lain yang ada di luarnya? Dan percayalah, Tuhan itu sudah berjanji loh. Kalau kita bisa bertahan dalam penderitaan, kita bisa mendedikasikan hidup kita untuk apa yang kita kerjakan saat ini, lakukan yang terbaik, ada rintangan, ada halangan, kita bisa hajar semuanya. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, amin. Saya ingin ngajak teman-teman di sini gini, saat kita menghadapi berbagai rintangan dan halangan apapun dalam kehidupan kita, yang namanya berdedikasi itu bukan akhirnya kita tuh merenungkan kembali dan akhirnya mengatakan bahwa kayaknya jalan hidupku bukan mengerjakan ini deh. Karena ini yang sering saya lihat ini jadi salah kaprah akhir-akhir ini. Apalagi dengan kata-kata passion. Saya menemukan sendiri di kantor saya ada satu orang yang dia ini menolak suatu job desk hanya karena alasannya karena itu bukan passion saya. Ini sesuatu yang menyedihkan teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita memang punya passion dalam suatu hal, ada halangan dan rintangan apapun, bahkan ada penderitaan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap berjuang mati-matian. Dan kita nggak akan takut lagi, kita akan pokoknya aku mau terus maju, aku mau terus memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Bukan malah kabur. Dan ini yang saya amati banyak kejadiannya hari-hari ini. Hati-hati. Jangan sampai salah kaprah mendefinisikan tentang passion. Jangan sampai menggunakan kata passion menjadi alasan untuk kita lari dari tantangan yang kita hadapi saat ini. Dan yang terakhir, dari semua apa yang sudah Paulus sampaikan, dia memberikan reminder yang bisa menenangkan kita semua, bahkan menenangkan Timotius saat itu yang mungkin dia tahu Paulus akan dieksekusi. If we are faithless, he remains faithful through his word, and his righteous character, for he cannot deny himself. Tuhan kita itu Tuhan yang setia loh. Bahkan ekstrimnya adalah di saat kita tidak setia, Tuhan kita itu tetap setia. Jadi percayalah, di saat teman-teman sedang menghadapi tantangan yang sulit, di saat teman-teman sedang menghadapi rintangan yang mungkin kayak saya nggak tahu harus cari cara kayak gimana lagi. Rasanya kayak sudah jalan buntu. Di dalam kebuntuannya teman-teman, Tuhan kita tetap setia menemani kok dan menyertai. Ini janjinya Tuhan. Tuhan nggak pernah menjanjikan hidup kita enak. Tuhan nggak pernah menjanjikan hidup kita selalu berkecukupan secara finansial. Enggak. Tapi Tuhan berjanji dengan tegas bahwa Dia setia. Mau apapun kondisi kita saat ini, Dia tetap setia. Jadi berbagai tantangan dan berbagai penderitaan pada saat kita sedang mengusahakan dan memaksimalkan apa yang ada di hidup kita. Dan mungkin saat ini kita sedang menemukan jalan buntu. Ingat, kita punya Tuhan. Kita nggak sendirian. Jangan pernah merasa sendiri. Dan satu lagi, Tuhan juga
nggak pernah menyangkal janjinya. Jadi janji yang Tuhan sampaikan itu iya dan amin. Dan pasti tergenapi di kehidupan kita. Jangan pernah compare dengan kehidupan orang lain. Kok kayaknya dia nggak ikut Tuhan juga hidupnya malah terkesan kayak seorang mendapatkan janji Tuhan. Tapi kok aku nggak dapat. Kok tetap gini-gini aja. Jangan dibandingkan guys. Karena Tuhan kita percayalah dia nggak pernah ingkar janji. Dan Tuhan gak pernah menyangkal apa yang sudah pernah dia sampaikan dan dia janjikan pada hidup kita. Wah, itu pesan terakhir dari saya. Keep fighting and keep winning. Mungkin dalam kita mengusahakan dalam penderitaan kita, dalam dedikasi yang sudah kita lakukan mati-matian dalam apapun yang kita lakukan. Pasti endingnya ada tantangan, ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah. Tapi tetap ingat, tetaplah berjuang dan tetaplah punya mental seorang pemenang. Karena kita pasti menang kok. Kita pasti menang karena Yesus beserta dengan kita. Tuhan itu setia dan beserta dengan kita. Amin. Nah, tadi mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Kita mau sama-sama mengucap syukur buat pesan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih buat pesan yang luar biasa atas kehidupan kami. Karena saat ini kami tahu dan sadar bahwa hidup kami ini Engkau terus ada, Engkau terus menyertai kami. Di setiap perjuangan kami, di setiap kerja keras kami, di setiap apapun yang kami usahakan dalam kehidupan kami ya Yesus, Engkau beserta dengan kami dan Engkau tahu apa yang kami perjuangkan ya Yesus. Kiranya Engkau yang terus menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami dapat terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam apapun yang kami pegang hari-hari ini. Sehingga biarlah kami dapat menjadi alat-Mu, alat kerajaan-Mu untuk menyampaikan berita tentang Engkau ya Yesus. Teruslah Engkau pakai kami ya Yesus. Biarlah kami dapat terus mengaplikasikan setiap apa yang telah Engkau sampaikan ya Yesus. Untuk kami dapat terus beritakan pada setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Yesus. Kami siap untuk berjuang bersama-sama dan kami siap untuk terus hidup berkemenangan bersama dengan Engkau ya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.